Kali ini aku mau buat bolu tape yang enak, legit, dan bikin nagih. Pori-porinya kecil, lembut, dan tidak seret, serta moist. Cocok untuk sajian di berbagai momen. Pertama-tama, siapkan tape singkong. Jangan lupa buang sumbu tengahnya. Kemudian haluskan, bisa pakai chopper ya bun, atau sendok garpu. Lalu tuangkan susu kental manis. Lembutkan lagi, kemudian sisihkan. Siapkan wadah yang baru untuk bahan kering. Ini ada tepung, jangan lupa diayak. Kemudian baking powder dan susu bubuk. Kemudian sisihkan. Dan siapkan wadah baru untuk memixer. Ini ada telur. Aku pakai yang suhu ruang. Kemudian tuangkan gula pasir juga, serta vanili supaya lebih wangi. Opsional ya. Ini aku kasih sedikit saja supaya menyamarkan bau amis dari telurnya. Kemudian aku mixer menggunakan kecepatan tinggi hingga setengah mengembang atau sampai berbusa. Sejujurnya aku baru pakai teknik ini karena penasaran. Aku lihat suhu-suhu di sana itu pada bagus-bagus hasil bakingnya, jadi aku ikutan coba pakai trik ini. Nah, setelah berbusa banyak seperti ini, aku baru masukkan SP-nya. Kemudian aku mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, kental, dan berjejak. Katanya kalau pakai trik ini tuh supaya kita nggak over mix, jadi SP-nya itu bisa membuat adonan mengembang dengan sempurna. Nah, ini sudah mengembang dan jejaknya tidak mudah hilang. Seperti ini sudah cukup. Kemudian aku masukkan bahan keringnya. Jangan lupa terigunya sebelumnya sudah diayak ya. Kemudian ini tapenya aku masukkan sekalian supaya mixernya jadi nggak terlalu lama. Ini aku mixer pakai kecepatan paling rendah, sebentar saja, cukup sampai tercampur rata, tidak sampai 1 menit. Jika dirasa sudah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian kita tuangkan margarin. Ini margarinnya udah aku lelehkan dan sudah suhu ruang ya. Kemudian aku masukkan santan 1 saset. Aku mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, cukup sampai tercampur rata, dan ini juga sebentar ya, nggak sampai 1 menit. Jika sudah cukup tercampur rata, matikan mixernya, kemudian lanjut aduk pakai spatula untuk memastikan tidak ada margarin di bagian bawah adonan ya. Karena kalau sampai ngaduknya nggak rata itu bisa menyebabkan bantat. Aduk perlahan saja supaya adonan tidak turun. Kemudian siapkan loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 24. Sudah aku olesi margarin dan taburi tepung secukupnya. Bisa pakai olesan Carlo kalau punya supaya lebih simpel, atau diolesi margarin saja jika loyangnya sudah anti lengket. Kemudian ini aku ratakan pakai tusuk sate supaya atasnya terlihat lebih rapi, dan jangan lupa dihentak-hentakkan supaya gelembung yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Kemudian taburi topping keju parut secukupnya. Bisa pakai topping lain juga ya, kalau misalnya nggak suka atau alergi keju bisa pakai coklat choco chips atau kismis kering, atau original juga enak. Kemudian aku oven pakai oven tangkring untuk kematangan sekitar 50-60 menit. Bisa dites tusuk untuk memastikan sudah matang atau belum. Kalau aku pribadi, aku lebih suka yang berkulit dan brown seperti ini. Menurutku rasanya lebih enak, tapi kembali sesuai selera masing-masing ya. Ini bolu tapenya, kalau aku sentuh bener-bener menul-menul banget, tinggi, mengembang dengan sempurna. Jadi tips dan trik dari para suhu benar-benar berhasil di aku, yaitu SP-nya tidak di mixer bersamaan dengan telur dan gula dari awal. Dan ini aku iris kira-kira dalamnya seperti apa untuk tingkat kematangannya. Jujur li, ini sebenarnya masih panas banget, tapi karena aku nggak sabar buat nyicipin, jadi ya udah aku langsung iris aja. Nah, dalamnya seperti ini. Ini pori-porinya kecil banget, lembut, sangat moist. Bagian sampingnya berkulit ya, karena emang aku tadi lama ngovennya. Kalau bunda mau nggak berkulit bisa dikurangi tingkat lama ngovennya ya, atau sesuaikan oven masing-masing aja, mungkin suhunya juga bisa dikurangi. Dan ini aku mau rasa dulu seperti apakah rasanya. Tentu enak. Ini resep sering banget aku pakai ketika aku pengen bolu tape. Sekian, terima kasih.